Yang lagi rame, stres karena kena tipu gara-gara paket nyasar ke rumah orang. Jadi saya ketipu disuruh ituin barcode dan aktifkan pinjam. Dan ternyata korbannya banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Setiap hari kita menambah wawasan, menambah informasi, berbagi updatean dari teman-teman semuanya. Dan kali ini saya akan membahas tentang bahaya terima paket orderan fiktif. Ujung-ujungnya ingin galbay malah jadi tekor puluhan juta. Nah, seperti apa itu informasi terbarunya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya angkat dulu ya informasi yang berada di lapangan sekarang ini. Sudah banyak sekali satu DC menagih lebih dari 2 ataupun 3 aplikasi. Sama yang terjadi pada seorang teman di Kediri yang mana dia galbay itu dari laku-laku tapi bisa menagih kepada TikTok, bisa menagih kepada Lazada. Kemudian ada yang galbay di Evoji dan ada modal ternyata DC-nya 1. Nah, sebenarnya bahaya apa dan apa yang terjadi pada saat ini sehingga sekarang pinjol menurunkan 1 DC untuk menagih banyak aplikasi. Nah, seperti ini informasinya. Aku galbay Evoji sama ada modal. Ternyata 1 FC. Dia mau datang terus sampai saya bayar, sampai saya tua juga dia masih akan tetap datang. Parah banget nih. Tambah lagi ada yang info di Kediri, katanya dari Aku Laku, Lazada, TikTok Paylater. Hari ini tim lapangan akan menggunakan metode poros putar untuk menjemput dana Anda. Kalau untuk ancamannya sih ini hoax, tapi kalau untuk DC-nya ini saya yakin. Karena apa? Aku Laku ini memang ada saham di Lazada dan juga TikTok Paylater. Makanya dia hanya 1 DC untuk menagih dari 3 aplikasi pinjol ini. Gitu teman-teman ya, jadi jangan kaget. Nah, itu dia teman-teman ya, sebenarnya tidak ada bahaya apapun. Yang terjadi adalah hanya penghematan kos untuk membayar dari DC-DC lapangannya aja. Karena banyak DC di lapangan itu yang bekerja, informasinya ada yang laporan udah sampai ke rumah si A tapi ternyata tuh nggak sampai, tapi tetap dibayar sama pinjolnya merasa rugi. Jadi sekarang lebih ke banyak pinjol itu mempekerjakan DC untuk menagih ke beberapa aplikasi yang sedang digalbaikan si nasabah ini. Nah, bagaimana pinjol tahu kalau kita tuh ada galbay di beberapa aplikasi padahal aplikasi ini tidak saling connect. Nah, biasanya pinjol ini akan ngecek data kita di FDC ya, Vintage Data Center, khusus untuk penggunaan pinjol. Jadi mungkin satu nama kalian akan keluar di beberapa aplikasi. Contohnya saja ya, seperti Call Mitra. Itu bisa menagih apa saja, nanti dicek nama kalian. Dan sebenarnya ini wajar, praktek yang diperbolehkan oleh OJK. Hanya saja yang perlu kalian perhatikan, setiap DC yang datang, sekalipun dia 1 orang DC untuk menagih banyak aplikasi, tetap saja dia harus membawa surat penagihan berbeda-beda dari aplikasi yang kalian galbaikan. Karena itulah kata kuncinya. Kalau itu tidak ada, sama aja dia dengan maling. Selain dari SPP dan ID card, KTP itu juga harus ada. Sama halnya seperti yang terjadi pada seorang teman yang mana dia ditagih dari pinjol yang mengatakan bahwa dia itu dijadikan kondar oleh nama orang yang memang dia tidak tahu. Nah, sebenarnya ini apa yang terjadi? Apakah ini benar? Apakah ini ulah DC ataukah hanya manipulasi DC saja? Nah, seperti ini isi WA-nya. Halo, saya Rizka dari Pinjam. Di sini Anda didaftarkan langsung oleh sebagai kontak darurat. Nah, sementara orang yang dijadikan kontak darurat ini tidak tahu siapa yang menggunakan pinjol ini. Bahkan posisi dia dengan posisi si peminjam itu jauh. Dia ada di Jakarta, sementara orang yang menggunakan pinjol itu ada di daerah Malang, Jawa Timuran ke sana ya. Jadi dia bertanya-tanya, kok bisa nomor saya dijadikan kondar? Apakah saya tidak berbahaya? Bagaimana dengan data saya? Nah, itu yang jadi pertanyaan karena dia terus-terusan ditagih. Nah, kalau model seperti ini teman-teman, yang perlu kalian waspada sebenarnya ada 2. Yang pertama, biasanya banyak orang yang pemula galbay itu main masuk-masuk aja, entah nomor siapa aja dia nggak tahu ya, kemudian akhirnya kalian yang ditagih. Yang kedua, ini hanya pengkaburan DC saja untuk kalian ngecek. Misalnya kalian ditagih oleh si ini terus kalian ketakutan nih, duh data saya bener nggak nih ditagih.
ujung-ujungnya kalian akan install aplikasi pinjol dan ujung-ujungnya kalian terjerat. Jadi jangan takut untuk model yang seperti ini teman-teman ya, kita abaikan saja, blokir saja, ataupun kita biarkan saja sampai dia capek, nanti dia akan hilang sendiri. Karena saya juga pernah ditagih seperti ini, saya biarkan saja, ujung-ujungnya setelah 1 mingguan dia capek sendiri. Karena emang saya nggak kenal siapa itu orangnya dan bagaimana dia bisa dapat nomor saya. Yang penting dalam tanda konteks, apapun yang masuk, kode OTP apapun yang masuk jangan pernah dibuka dan jangan pernah terpancing dengan kata-kata DC. Tolong ya buat kalian semuanya hati-hati dalam penggunaan kondar. Kalau bisa kondar itu adalah nomor kalian sendiri, nomor keluarga inti kalian sendiri, misalnya seperti anak kalian ataupun kalian punya HP lebih dari 1, untuk menghindari hal yang seperti ini. Gitu teman-teman ya. Dan lagi teman-teman, jadi ini baru saja hype ataupun lagi viral di TikTok. Ada seorang perempuan yang mana dia menerima paket nyasar ke rumahnya. Akhirnya dia diarahkan untuk men-scan barcode yang ujung-ujungnya limitnya di pinjam SPayLater terkuras habis. Nah, kita baca kronologinya ya, biar yang lain itu tidak akan terkena lagi karena ternyata banyak sekali korban-korbannya. Jadi paketku tulisan telah sampai di teras, Kak. Pas saya lihat ternyata bukan teras rumah saya, Kak. Dengan bodohnya saya cari nomor kurir Shopee di Google, saya telepon, nah gak diangkat. Beberapa menit kemudian ada nomor WA baru mengatasnamakan kurir. Dia bilang kamu harus ini itu untuk mengembalikan dana. Nah dia kirim barcode, Kak. Saya disuruh masukkan barcode itu, alhasil uangku hilang semuanya di ATM. Dan dia suruh saya untuk pinjam di Shopee, nanti uang akan kembali. Ternyata aku dibohongin, Kak. Mungkin karena saya dihipnotis jadi nurut aja. Jadi uang di ATM hilang, ditambah lagi pinjam dan Shopee, Kak, dengan nominal yang sangat lumayan. Dan ternyata korbannya banyak sekali, Kak. Saya baru ngalamin ini, bulan depan saya harus bayar, tapi saya udah lapor ke Shopee dan saya pasrah. Saya berniat nggak mau bayar cicilan 4 juta per bulan karena saldo Shopee pinjaman 10.600.000. Entah gimana bulan depan tadi teror atau enggak dari pihak Shopee, karena laporanku udah diterima oleh pihak Shopee dan aku udah lapor ke polisian. Aku nggak mau ngangsur uang sebanyak itu. Nah, korban lain mengatakan aku kena 20 juta. Ada yang mengatakan lagi aku 28 juta, Kak. Shopee pinjam sama GoPayLater. Terus lagi ada yang mengatakan anakku kena 7 juta. Hari kedua CEO produk Bangkok dari IG harganya 100 ribuan. Itu 7 juta karena saldonya udah habis. Kalau masih ada pasti lanjut sampai 10 juta. Nah, dari semua kejadian-kejadian ini ada salah satu korban yang berhasil mendapatkan uangnya kembali dengan cara dia melakukan pengaduan. Nanti setelah lapor akan dilakukan mediasi sama pemilik rekening tujuan yang ditransfer. Kalau buktinya masih ada, coba cat. Aku alhamdulillah punya aku diproses cepat dan sudah kembali. Maksudnya ini buat laporan ke pengaduan OJK ataupun Satgas pasti. Yang penting kalian punya bukti-bukti transfer. Nantinya kalian bisa minta rekening tersebut dibekukan. Ya, atau kalau kalian mau cepat, kalian datangi perbankan di mana nomor rekening itu berada, misalnya Bank BRI, kalian datangi Bank BRI, sebutkan kalian baru mengalami yang namanya penipuan, minta untuk segera diblokir dulu rekeningnya biar nanti dilakukan investigasi agar uang kalian bisa kembali. Nah, banyak yang sudah mengalami ini dan berhasil, tetapi itu harus cepat, tidak boleh berlarut-larut. Maksimal itu adalah 1 hari saja. Gitu teman-teman ya. Nah, dari kejadian ini semua mengajarkan kita hati-hati untuk nomor telepon yang ada di Google Maps. Hati-hati sekali ya. Kalau kalian mau nyari nomor telepon asli, kalian bisa masuk ke dalam website resminya. Misalnya pinjol Shopee ini adalah Lentera Dana Nusantara. Kalian bisa scroll di paling bawahnya, biasa nanti ada nomor telepon yang tertera. Nah, biasanya seperti itu dan nomor asli. Tapi kalau sudah ada di Maps ataupun pada saat kalian pencari langsung muncul nomornya, rata-rata itu adalah nomor penipu. Jadi hati-hati ya. Nah, itu dia teman-teman ya, ternyata bukan 1-2 orang korbannya, banyak sekali, dan bahkan banyak yang tidak berani speak up, bahkan banyak yang udah mulai melapor kepada OJK tapi adem anyem, tidak ada respon sama sekali. Nah, saya sampaikan ya, model seperti ini ada beberapa aplikasinya. Yang pertama yang perlu kalian waspadai ketika kalian galbay dan dapat paket yang seperti ini, yaitu dari pinjam SPayLater ataupun Shopee. Kemudian itu dari ada kami yang paling sering sekali bahkan suka mesen-mesen Grab untuk datang ke rumah kita hanya untuk menagih, bukan hanya paket fiktifnya ya. Kemudian lagi itu ada di Aku Laku
Ya, aku laku biasanya dia akan datang pakai dari TikTok teman-teman ya. Kemudian lagi ada di Pinjam Yuk. Ya, yang sering sekali mengirimkan paket-paket orderan fiktif. Dan yang terbaru sekali itu adalah dari pinjol krediwan. Informasinya ya, cuman ini baru 1-2 orang aja yang informasi, tidak sebanyak seperti 3 aplikasi di atas yang saya sebutkan. Kalau udah model seperti ini gimana Mbak? Apakah perlu dibayarkan? Kalau dari saya sih nggak usah. Ya, kalian jelaskan aja kronologinya kepada Shopee, pasti Shopee nggak akan terima. Yang penting, kalian sudah laporkan kejadian ini, kalian sudah laporkan juga kepada OJK. Kalau tidak ada respon, tidak jadi masalah. Kalian screenshot laporan-laporan kalian untuk sewaktu-waktu menjaga-jaga kalau masih tetap ditagih. Biasanya dari kebanyakan orang yang ada nih ya, walaupun tidak semua yang menginformasi kepada saya, rata-rata hutangnya itu hilang setelah dicek di silik OJK setelah beberapa bulan ataupun sampai ada yang tahunan, karena merasa dia tidak pernah menggunakannya. Sudah melaporkan tapi Shopee tidak mau merespon, sudah lapor ke OJK tapi Shopee juga tidak mau merespon, ujung-ujungnya setelah dicek beberapa lama itu hilang. Jadi tidak usah buru-buru dibayarkan, jangan pikirkan ini itu, dan memang resikonya adalah nama kita akan tertahan di silik OJK. Dan mudah-mudahan kalian belum membutuhkan nama kalian dalam beberapa waktu ke depan sampai tuntas yang namanya penipuan ini hilang di silik OJK kalian. Jadi teman-teman ya, dan ingat, saya yakin bukan hanya 4 aplikasi yang saya sebutkan di awal yang melakukan seperti ini. Walaupun ini oknum, tapi saya yakin pinjolnya mengetahui kejadian seperti ini, karena pastinya mereka dikejar target oleh pinjolnya, dan pasti mereka ini adalah komplotan orang-orang yang haus dan serakah dari data-data kalian. Jadi buat teman-teman semua yang mengalami kejadian seperti ini, jangan gegabah, jangan langsung mengambil tindakan yang membuatkan lebih jauh lagi, jangan buru-buru hapus nama kalian, jangan cari joki ataupun orang-orang yang bisa menutupi segala utang kalian yang terjadi. Cukup kalian dengan pinjolnya dan jadikan ini pelajaran, dan jangan lupa up terus berita hal-hal yang mungkin merugikan kalian agar apa, tidak ada lagi orang yang terjerat dengan kasus yang sama gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, kuat mental lagi kita. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.